جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر خصوصا إلى رؤيا الإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضى له الفاتحة. باب السجود على الثوب في شدة الحر. Bab tentang bersujud di atas pakaian di waktu teriknya panas. Jadi panas, kalimat panas ini kalau di Arab itu adalah di suhu 44 derajat Celcius. Jadi kalau kalian panas, ya kan, terus termometer diletakkan di kelek street begini, itu 40. Jadi kalau kamu suhunya 40 derajat, itu maknanya apa? Kamu sudah wajib dirawat di rumah sakit. Karena nanti pasti mangan muntah karena lambung tidak mencerna. Setelah muntah itu, maka kamu pasti diinfus. Nah, di Arab itu ketika dikatakan syiddatul har, itu adalah di 40 derajat. Kayak kemarin kita di umroh itu ada 44 derajat Celcius. Nah, saiki bayangno bathukmu nempel di aspal. Waktu itu panas. Hukumnya bagaimana? Wa qala Hasan kana al-qaumu yasjuduna 'ala al-imamah wa laqal suwah wa yadahu fi kammihi. Adapun menurut Hasan bahwa beliau itu sebagian sahabat itu bersujud imamah. Jadi imamahnya dipakai gelar untuk supaya tidak panas. Dan sebagian kolang suah kopiahnya dipakai untuk di tempat jidatnya itu. Sedangkan tangannya fikamihi. Jadi ini bathuknya diletak. Sujudnya model seperti itu. Boleh ya, boleh. Sahabat melakukan itu. Hadatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Bishr bin Mufaddal qala hadatsani Ghalib al-Qattan an Bakr bin Ibnu Abi Abdullah an Anas bin Malik qala kunna nusalli ma'an Nabi. Kita salat bersama Nabi, kata Anas bin Malik. Fayadau ahadu tarafai thawbi min shiddadil harri fi makani sujud. Kemudian beliau meletakkan salah satu dari ujung pakaian. Jadi ujung pakaian misalnya kan pakaiannya kan glabar begini. Jadi sebagian begitu ditempelkan di atas tempat sujud. Jadi sehingga beliau sujud di atas pakaian. Ini kalau madhab Syafi'i itu membatalkan sholat ketika menempelkan sesuatu meletakkan sujud, ya kan? Tapi yang dimaksud di sini adalah pakaian dilepas, kemudian pakaiannya dibuat apa? Sajadah. Dibuat biar enggak panas ini ya. Mumane koyo ardi jel bathuke koyo ngono, mumane kena panas. Kan saya ketok motone tok. Delik. Karena panasnya maka diletakkan di situ. Nah, kalau mazhab Syafi'i, seluruh pakaian sorban kami yang ketika dia gerakannya ngikuti gerakan sholat maka tidak sah. Contoh, Ardi nek gawe sholat gini, ini pas sujud loh, ini bathuknya nggak kelihatan, nggak nempel di tidak boleh. Contoh, serbanan kamu pakai serban ben koyok seh itu, mbah setan, mbah kulon ya. Wes ini. Lah ternyata Allahu Akbar pas sujud serbanmu menempel di apa namanya? Jidat kurang. Lah ini enggak sah. Menurut apa? Menurut mazhab Syafi'i. Makanya rambutnya wong-wong iku maksudnya nek gondrong kaya rambutnya mutadin. Omone sing karo kaya jenglot, ya jenglot iki ngene kabeh ngono. Rambut tok jenglot. Kaya ulil nek kaya ulil kak karo tok jenglot kaya apa iku. Kan jenglot meneh apa iku. Celurut apa iku. Jika rambutnya begini maka disilani. Karena ketika dia rukuk i'tidal iki ikut. Maka itu membatalkan sholat. Menurut apa? Mazhab Syafi'i. Apakah tidak bertentangan dengan hadis ini? Jawabannya tidak.
Karena yang dimaksud hadis ini adalah ketika Nabi itu sholat, pakainya di ujung-ujung pakaian itu dijadikan tempat. Jadi posisinya adalah posisi tidak gerak pakaiannya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Bab sholati fin ni'al. Bab sholat di memakai sandal. Inilah yang dimaksud sing tanda kutip kayak mantan ulama NU, mantan kiai NU jarine sholat itu wajib dibongkari, masjid-masjid itu bongkari. Karena apa? Bid'ah. Karena menganggap Nabi itu sholat memakai sandal. Bagaimana hukum sholat memakai sandal? Sedangkan sholat di bawah sandal itu ada tembelek, boleh enggak? Tak boleh ini meneh. Sholat gawe sandal, sandalnya ono teleke. Ngisore sandal ada tembeleknya, boleh enggak? Oh enggak boleh. Ya boleh. Sing enggak boleh iku kamu nginjak telek padha karo sejedah iku. Sejedah di bawahnya ada telek, sah enggak? Ya sah. Ya enggak sah iku telek di dhuwur terus mbok bathuk-bathukmu nempel piyak gitu kayak kecap. Apa meneh mbok tersedot tidak apa ki? Kok telek? Kuwi jelas batal plus najis. Hadatsana Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Syu'bah qala khabarana Abu Musallam Sa'id bin Yazid al-Asdar al-Azadi qala sa'altu Anas bin Malik akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ni'alaihi qala na'am. Ada orang Yazid al-Azadi itu bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik, apakah Nabi itu sholat memakai sandal? Kan jawabannya ya, na'am. Nah, ini kalau kalian nggak belajar fikih, kalian itu cenderung belajar di Google, kalian mindset kalian akan dicuci. Dicuci bagaimana? Ini kalau nggak sunnah bid'ah. Ini bahaya terhadap persatuan Islam. Karena statement kalau tidak sunnah ini bid'ah itu dilontarkan orang-orang sekarang. Orang-orang salaf enggak. Kalau dalam hadis ya, tetapi dalam konteks fikih enggak. Jadi bahayanya gimana? Bahayanya ketika kamu mengatakan loh Nabi lo sholat, kamu misalkan ulil mengambil dalil iki untuk wong sholat di masjid. Terus nganggep wong itu sholatnya gak sah kabeh, bid'ah kabeh. Lah kok kanggo sandal kok. Akhirnya ulil jajal sholat di masjid. Kono sapa jenenge? Selain Ashakim sing lagi dibongkar kok sini. Lah iku malah panitiane iki. Masjid Al-Ikhlas, moro mak betul wis keri pisan. Lah lamun sholat di Al-Ikhlas krana Ashakim wis tutup. Komat dhisik ulil teko kadek-kadek karo rambutnya jedar ini. Cetar membahana. Sholat terus sandale dilebokne masjid terus hari sholat dibentak di sini wong jajal gak percaya. Mulih gosong raimu. Kok disa sak plak itu alasan ora iso iki sunah iki, liyane iku bid'ah. Nah. Jadi kalimat nek gak sunah bid'ah iku dalam konteks fikih harus dihapus. Nek gak sunah yo kadang mubah, kadang wajib, kadang makruh, hukum mati seperti itu. Jadi coba jangan dibilang kalau enggak sunah terus bid'ah, enggak. Kalau hadis memang amalia seperti ini. Tapi kalau konteks fikih hukum nek gak sunah yo akeh, harus bid'ah. Kalau sekarang ini ustadz sunnah. Anak jenggote. Ya kaya ulil ustadz bid'ah. Nah, ustadz kufur malah ustadz kaya siapa Mu'tadin. Ustadz mu'alaf. Nah, seperti itu. Jadi endingnya tujuannya apa? Kita mengerti hadis ini, hukum bahwa memakai sandal Nabi memakai sandal supaya kita ini hidupnya toleran. Apa? Hidupnya apa? Toleran. Tasamu, wa'tidal. Tengah-tengah. Sehingga kalau kalian enggak ngaji Bukhari seperti ini, kalian enggak tetap menganggap bahwa sejedah itu sunnah. Nah, ini keliru. Enggak ada sunnah. Sunnah bukan berarti maksudnya sajedah itu bukan sunnah. Sesunnah apa? Sutra. Lalu kenapa Nabi membuat sejedah? Alasannya karena panas. Jadi sejedah ekor panas toh.
ada darurat. Nah kalau nggak ada darurat, ya nggak usah pakai apa-apa, biasa aja. Gayamu kok serban sejedai buat tempel dianggap sunnah iki lho. Sunnah iki ora. Tapi gak les carane. Karena Nabi pernah sholat di tikar, Nabi sholat pernah di kasur, Nabi sholat pernah di mimbar. Coba anggap terus, oh berarti sholat di mimbar itu hukumnya sunnah. Akhirnya awakmu nek sholat Jumat ya imam dek ini kowe sholat di mimbar. Gitu. Maju terus. Mikir tak sholat di mimbar. Nabi pernah sholat di mimbar. Lah kok imamnya dek kene, imam dek kene lah awakmu dek kene. Sah ndak? Mendahului imam. Sing imam sapa? Awakmu, tapi aku dek ngarep Nabi sunnah. Nah, ini kan bahaya. Artinya ketika kalian punya pandang ini yang saya maksud, semakin kalian berilmu, semakin kalian toleran. Tapi kalau kalian ilmunya cekak, pendek, itu krono ketarik karo gondrongmu, akhirnya nganggep wong kabeh akeh sing sesat, akeh sing bid'ah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.